Para sahabat terkasih, salam jumpa lagi dengan saya, Romo Sipri. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kali ini saya tidak memberi renungan secara berurutan sejak malam Natal hingga pada hari raya Natal. Tetapi saya membagi inspirasi Natal dari permenungan yang saya jalankan untuk dibagikan kepada para sahabat penonton setia channel Cipriwagung SVD yang terkasih. Saya memulai renungan sebagai inspirasi Natal untuk kita pada kesempatan ini dengan sebuah cerita. Ada seorang anak kecil menjelang perayaan Natal, menjelang hari raya Natal, berdoa kepada Tuhan. Dan di sela-sela doanya itu ia berbalik kepada ibunya dan berkata, "Hadiah apa yang akan kita berikan kepada Yesus yang akan lahir?" Pertanyaan itu menggelikan. Bahkan kita pun mungkin tertawa mendengar pertanyaan-pertanyaan yang kelihatan atau rasanya sangat tidak masuk akal. Tetapi pertanyaan anak kecil kepada ibunya, hadiah apa yang kita berikan kepada Yesus yang lahir pada perayaan Natal itu, mengundang kita atau menggugah kita untuk bertanya, apa yang kita berikan kepada Yesus yang lahir ke tengah dunia dan datang tinggal di tengah-tengah umat manusia. Perikop Injil yang menjadi sumber inspirasi permenungan pada malam sukacita Natal adalah Injil Lukas bab 2 ayat 2-14. Kisah tentang kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Dan dalam ayat 6 dan 7 secara singkat menggambarkan bagaimana Yesus itu lahir. Ketika mereka tiba di situ, genaplah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka dalam penginapan. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan anak kecil dalam cerita tadi hendak kita jawab dengan ini, bahwa yang kita berikan kepada Yesus yang akan lahir ke dunia, yang tinggal di antara kita itu bukanlah kado yang indah dan mahal, tetapi palungan hati kita yang tulus, yang membuka diri kepada Dia yang akan lahir ke tengah dunia dan lahir di dalam hati kita. Maka hadiah terbesar yang kita berikan kepada Allah, Sang Juru Selamat yang lahir ke tengah dunia adalah palungan hati kita, supaya Ia tidak hanya lahir di tengah dunia, tapi juga lahir di dalam hati kita. Dan yang menarik adalah bahwa anak itu dibungkus dengan lampin, lalu kemudian dibaringkan dalam palungan atau tempat makanan hewan. Seorang bayi biasanya dibungkus dengan lampin, siapapun dia, apakah dia rakyat jelata ataupun anak raja. Tetapi yang tidak biasa, tidak lazim adalah dibaringkan di dalam palungan tempat makanan hewan. Memang banyak orang menafsir ini adalah tanda kemiskinan atau kesederhanaan. Tetapi lebih daripada itu, inilah tanda bahwa orang-orang sebangsanya, bangsa pilihan Allah, bahkan sejak awal sudah menolak Sang Juru Selamat. Bahkan dalam perikop ayat yang kita bacakan tadi, bahwa tidak ada tempat
bagi mereka di penginapan. Hal ini kita bisa lihat kemudian Yesus, Sang Juru Selamat itu, tidak mendapat tempat di Yerusalem, tidak mendapat tempat di sinagoga-sinagoga. Ia ditolak, bahkan kemudian akan dihukum mati untuk menyelamatkan bangsa manusia. Palungan digambarkan sebagai penolakan. Dibaringkan di dalam palungan, itu artinya bahwa ia ditolak di tengah bangsa pilihannya sendiri. Maka menyiapkan palungan hati bagi Kristus yang lahir ke tengah dunia, bagi kita semua pada saat ini, pada perayaan Natal ini, adalah sebuah ungkapan keterbukaan hati untuk menyambut Kristus Sang Juru Selamat, lahir di dalam hati kita, menjiwai kata dan perbuatan, aksi dan pola pikir kita, supaya pola pikir kita, aksi dan perkataan kita menghadirkan damai yang dibawa oleh Kristus. Berjalan bersama Kristus untuk membawa damai dan menjadi berkat bagi yang lain. Inilah palungan hati kita yang perlu kita berikan, kita siapkan sebagai hadiah, supaya kita juga dapat menjadi hadiah berkat bagi yang lain. Tema Natal tahun ini tentang para Majus yang datang mencari Yesus kemudian kembali melalui jalan lain, setidaknya mengundang kita semua untuk membangun komitmen, mengubah kata dan perbuatan, mengubah cara pandang dan aksi kita supaya sesuai dengan visi keselamatan, maksud mendatangkan damai, keselamatan, sukacita dan persatuan yang dibawa oleh Kristus di tengah dunia. Itulah yang kita perjuangkan, yang kita wartakan, yang kita katakan, dan yang kita pikirkan sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang telah berjumpa Kristus dalam perayaan Natal. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Shalom. Amin.